Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari Kota Bandung yang akan mencoba mempresentasikan tentang wawangsalan. Di sini saya sebagai Nadine Fazrin akan mencoba menjelaskan tentang pengertian wawangsalan. Nah, wawangsalan ini sama dengan wawangsalan yang ada di Cirebon. Untuk wangsalan yang dalam bahasa Sunda termasuk salah satu bentuk dari sesindiran, namun berbeda dengan rerakitan dan juga paparikan. Nah, untuk pengertian dari wangsalan ini, wangsalan merupakan salah satu bentuk sesindiran yang dibangun oleh sindir dan isi. Sindir dibangun oleh cangkang dan wangsal. Wangsal itu artinya hal yang disembunyikan, sedangkan cangkang atau kulit artinya sampiran. Nah, maka untuk mengetahui wangsal harus dicari bagian isi. Wangsal biasanya memiliki kesamaan suara dengan salah satu kata pada baris isi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hani. Sindir dibangun oleh wangsal dan cangkang. Wangsal yaitu hal yang disembunyikan dan cangkang yaitu kulit atau sampir. Wawangsalan berbentuk teka-teki biasanya terdiri dari dua baris. Baris pertama disebut sindir atau hal yang disembunyikan. Baris kedua disebut isi, yaitu rujukan terhadap teka-teki dari baris pertama, sekaligus juga arti dari baris pertama. Hanya dengan mengucapkan baris pertama, biasanya orang Sunda sudah mengetahui apa jawaban dari wawangsalan tersebut. Wawangsalan juga dibangun oleh 8 engang atau 8 suku kata. Contohnya, mau, tutul, sabak, kasur. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Elda. Oke, terima kasih Hani. Nah, di sini saya akan memaparkan sebagian dari banyaknya contoh wawangsalan yang ada, gitu ya. Contoh pertama ada kalimat maung tutul sabak kasur diri tengarenah cicing. Maung tutul itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan dengan macan tutul sabak kasur, menuju kasur seperti itu ya. Diri tengarenah cicing, jadi dirinya itu tidak enak buat diam, pengennya gerak terus kayak gitu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa maung tutul itu merupakan sebuah subjek, lalu sabak itu merupakan sebuah predikat, dan kasurnya itu merupakan sebuah objek. Nah, di sini juga ada kata diri di kalimat kedua, itu merupakan sebuah subjek, lalu tengarenah sebuah predikat, dan cicing merupakan sebuah keterangan. Tadi dikatakan oleh teman saya sebelumnya bahwa clue atau kisi-kisi dari jawaban yang paling mendekati itu selalu ada katanya di kalimat kedua. Nah, di sini kita bisa melihat ada kalimat cicing. Sebelumnya ada kata maung gitu ya di kalimat pertama. Nah, maung itu perhatikan identiknya dengan bangsa kucing mamalia seperti singa, macan, kucing anaknya gitu ya. Nah, jadi dapat kita temukan jawabannya bahwa ucing itu merupakan maung kecil gitu nih. Jadi ucing itu merupakan jawabannya seperti itu. Ucing dalam bahasa Indonesia itu kucing. Lalu kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada perabot bulet celian. Di dapur ngadon arotel. Parabot bulet celian di dapur ngadon arotel. Parabot itu merupakan sebuah objek. Parabot bulet berarti ada benda perabot yang bulat. Celian berarti seperti ada kuping seperti itu. Itu merupakan sebuah keterangan. Lalu di dapur juga merupakan sebuah keterangan. Ngadon arotel. Arotel itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak anak-anak yang oces main gitu, gak mau diem. Itu merupakan sebuah predikat gitu. Nah, di sini kita dapat menemukan jawabannya tadi di kata kalimat yang kedua, ada arotel. Kalau dalam bahasa Sunda itu mendekati ke dalam barang yang disebut dengan katel seperti itu.
Kan perabot, buruh celian, dan katel juga merupakan sebuah perabot seperti itu. Lalu kita next lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini di contoh yang ketiga ada kalimat gedong ngambang tengah laut, ulah kapalangnya bela. Jadi, gedong itu merupakan sebuah pepaya kalau dalam bahasa Indonesia. Ngambang mengambang, tengah laut di tengah laut. Nah, gedong sendiri itu juga merupakan sebuah subjek. Lalu, ngambang itu merupakan sebuah predikat atau tindakannya. Dan tengah laut itu merupakan sebuah keterangan di mana itu terjadi gitu. Ulah kapalangnya bela. Ulah kapalangnya bela. Nah, di sini bela mendekati apa ya gitu. Kan nggak ke hati gitu. Nah, di sini jadi clue itu nggak semuanya harus tersimpan di kata terakhir kalimat yang kedua, nggak seharusnya disimpan di sana. Ada juga clue yang disimpan di kata bagian tengah atau di awal kata kalimat kedua seperti itu. Di sini kita dapat ketahui kalimat pertamanya gedong ngambang tengah laut, berarti sama aja dengan ada sebuah benda yang mengambang di tengah laut. Benda apa? Biasanya merupakan sebuah perahu atau kapal kan? Kita cari jawaban di kalimat keduanya. Ulah kapalangnya bela. Di sini di kalimat kedua ada kata yang bagian tengah atau kata kedua yaitu kata kapalang. Nah, kapalang itu mendekati kata kapal. Jadi benda yang mengambang, gedong yang mengambang di tengah laut itu merupakan sebuah kapal. Di sini dapat kita ketahui jawabannya itu merupakan sebuah kapal. Seperti itu. Lalu kita kita lanjutkan ke contoh yang terakhir gitu. Di sini ada contohnya, dipakena dina suku hayang pok tapi tekedal. Dipakena dina suku sama saja dengan artinya dipakai di kaki gitu. Dipakai di kaki barang atau benda apapun itu yang dipakai di kaki biasanya apa? Ya sandal. Benar gak sih? Sandal, sepatu, kaos kaki. Seperti itu ya. Berarti yang dipakai di kaki itu berarti bukan celana ya, maksudnya yang dipakai di dampal kaki. Kalimat keduanya hayang pok tapi tekedal. Nih, kedal. Kedal ini kata ini nyambung sama sandal. Terakhirnya bener gak? Jadi jawabannya itu merupakan sandal begitu. Ya. Oke, cukup sekian saja contoh yang bisa dipaparkan. Selanjutnya akan langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk menyimpulkan materi yang tadi sudah kita paparkan sebelumnya. Kepada Lola. Jadi kesimpulannya yaitu jumlah pada lisan atau baris pada setiap bait wawangsalan terdiri dari 2 baris. Baris pertama berupa sindir atau kulit dan baris kedua berupa isi. Masing-masing baris pada wawangsalan terdiri dari 8 engang atau suku kata. Wawangsalan harus dicari dari baris pertama. Jawabannya ada pada baris isi yang disembunyikan dalam kata yang merwakanti dengan wawangsalan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.